Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legend of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas sebuah event yang sangat luar biasa, sebuah event yang sangat spektakuler, yaitu World Youth Day yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 Agustus tahun 2023 yang barusan selesai. Tepatnya di kota Lisbon di Portugal, yang merupakan ibu kota dari kota Portugal, yang terjadi event yang sangat luar biasa yang melibatkan begitu banyak orang. Kita bisa lihat di layar bahwa begitu banyak orang yang hadir. Terdapat kurang lebih 663.000 anak muda dari 150 negara yang mewakili. Terbanyak ada di Spanyol yang mengirim 77.000 orang. Yang kedua ada di Italia 60.000 orang. Yang ketiga tentunya sebagai tuan rumah sendiri di Portugal sebanyak 43.000 orang. Saudaraku, kita bisa lihat yang hadir begitu banyak, terutama yang ada di benua Eropa. Ternyata orang-orang Katolik di benua Eropa masih begitu banyak. Nah, saudaraku, pada tanggal 22 Juni tahun 2019, Paus Fransiskus mengumumkan bahwa tema acara tersebut adalah Maria bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Hal ini tentunya diambil dari Lukas 1 ayat 39. Ayat Alkitab ini juga memperhitungkan awal dari kunjungan Maria kepada sepupunya Elizabeth. Paus juga meminta umat Katolik untuk mempersiapkan Hari Orang Muda Sedunia pada tahun 2023 ini dengan merenungkan ayat-ayat kitab suci, terutama di Lukas 7 ayat 14. Anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah dan mengerjakan ulang Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Berdirilah, saya menunjuk Anda sebagai saksi dari apa yang telah Anda lihat. Saudaraku, pertemuan ini juga penting bagi para uskup, para pemimpin gereja Katolik dari seluruh penjuru dunia. Hampir 737 uskup terdaftar untuk acara tersebut. Menurut panitia penyelenggara, terdapat juga 30 orang kardinal di antaranya. Awalnya dijadwalkan akan diadakan dari tanggal 2 sampai dengan 7 Agustus tahun 2002 yang lalu. Kemudian Tahta Suci mengumumkan pada tanggal 20 April tahun 2020 akan ditunda hingga Agustus 2023 karena adanya pandemi COVID yang lalu. Dan dijadwalkan ulang terjadi pada tanggal 1 sampai 6 Agustus 2023 yang lalu. Tujuan penyelenggara ini di mana Hari Pemuda Dunia merupakan suatu perkumpulan pemuda dari berbagai penjuru dunia yang merupakan pengingat dari kekuatan dan kepercayaan diri yang dibawa oleh pemuda kepada gereja saat ini. Saudaraku, para pemuda penerus dari gereja Katolik, mereka adalah masa depan gereja. Dengan pertemuan ini, gereja Katolik juga menunjukkan kepada dunia bahwa inilah gereja Katolik yang sejak 2000 tahun yang lalu sampai dengan saat ini mengajarkan hal yang sama dan boleh bertahan sampai hari ini dengan kesatuan yang suci, dengan kesatuan yang kudus serta apostolik. Tidak ada gereja atau organisasi di dunia ini yang sebesar ini, yang bisa bertahan selama ini. Serta gereja Katolik memiliki tata susunan organisasi yang jelas di seluruh dunia dan dapat ditelusuri
pentabisan sampai dengan zaman para rasul, terutama pada zaman Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus sebagai paus yang pertama, dan diturunkan turun-temurun sampai dengan saat ini Paus Fransiskus yang merupakan paus ke-266 sebagai pemimpin gereja Katolik, sebagai gereja terbesar yang ada di dunia. Kita bisa saksikan orang muda Katolik bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah atau yang kami sebut misa di seluruh dunia dengan keragaman bahasa, tetapi di dalam satu tata perayaan Ekaristi yang sama. Kami sebagai umat Katolik mempunyai bacaan kitab suci harian yang sama, bukan hanya pada saat misa, tetapi bacaan harian setiap hari. Kami memiliki bacaan yang sama di seluruh dunia. Sebagai umat Katolik, kami bisa mengikuti misa di gereja Katolik di mana saja, karena semua tata perayaan yang ada di gereja Katolik semuanya sama. Yang berbeda hanya di dalam bahasa. Tetapi walau memiliki perbedaan bahasa, kami sebagai umat Katolik, kami bisa mengikuti misa dengan baik. Karena tata perayaan, susunan-susunan, doa-doa, dan lain sebagainya, semuanya sama. Hanya kendala berada di perbedaan bahasa. Kami bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Ini adalah sebagai bukti kekuatan dari gereja Katolik. Saudaraku, video World Youth Day ini juga sebagai bukti bahwa gereja Katolik bukan lagi merupakan raksasa penginjil yang sedang tertidur. Saat ini, saudaraku, raksasa itu sudah bangun. Dan raksasa itu adalah Anda dan saya. Dan Anda dan saya terpanggil untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan mengenai World Youth Day yang baru selesai itu. Semoga hal ini terus menambah pengetahuan Anda, menjadikan Anda sebagai orang umat Katolik yang semakin setia terhadap ajaran gereja Katolik. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda bisa subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan terus bisa memberkati banyak orang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.